Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, menunggu selalu membosankan. Apalagi yang ditunggu itu sesuatu tentang hidup dan mati. Orang akan cenderung cemas menanti realisasi. Seperti dalam Alkitab hari ini, orang-orang Yahudi tidak tahan lagi menunggu. Akibatnya setiap orang yang mencirikan Mesias langsung ditembak, apakah engkau Mesias? Kepada Yohanes Pembaptis yang makan belalang dan madu hutan serta berpakaian kulit binatang ditanyakan, engkaukah Mesias yang akan datang itu? Ataukah yang kami nanti-nantikan itu adalah engkau? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi sudah tidak tahan lagi menunggu. Apa artinya ini bagi kita hari ini? Yang pertama, menunggu Tuhan. Kalau kita melihat data dunia dewasa ini, ada catatan yang menarik berkaitan dengan ekspresi hidup beriman. Yang pertama sekarang kita lihat bahwa tempat ziarah yang sepi dan alami justru banyak dikunjungi. Kalau saya membuka juga catatan tentang program kerja paroki-paroki, di situ catatan yang berkaitan dengan ziarek itu banyak sekali. Sekarang ini yang lagi marak adalah ziarek ke Bandung atau ke Lembang dengan menaiki kereta cepat. Itu biasanya begitu. Mumpung masih gratis katanya sambil ziarah. Itu yang terjadi, ada fenomena seperti itu. Kemudian di kota-kota besar begitu ada paroki baru selalu dipenuhi orang. Sekarang yang lagi rame itu kan di BSD itu ya. Begitu muncul paroki baru, gereja baru langsung dipenuhi orang. Atau juga sekarang ini ada apartemen-apartemen sudah menjadi semacam stasi. Di Eropa juga di Amerika bahkan di Cina yang semi komunis ada gerakan untuk memenuhi kehausan rohani mereka. Jangan dikira di Cina itu meskipun gerejanya diakui oleh pemerintah saja dan berseberangan dengan Roma, ternyata mereka itu sangat religius. Sebelum ada COVID itu, tangan mereka sudah diolesi dengan alkohol sebelum komuni. Itu sebelum COVID tahun 2005. Sebelumnya itu sudah ada begitu. Mereka sangat religius juga. Fakta ini membuktikan di sepanjang zaman dunia menunggu keselamatan ilahi. Apapun yang terindah di dunia ini tak pernah mencukupi rasa rindu di dalam hati. Orang ingin menemukan Tuhan dan kasih-Nya secara nyata dalam hidup. Namun karena jalannya itu susah, maka banyak orang menemukan Allah secara salah. Sehingga justru kehilangan Allah. Mencari rezeki, mencari damai, mencari sandaran hidup. Ternyata seringkali orang bukan kepada Allah. Yang justru sekarang dan di masa mendatang hidupnya malah menjadi masalah. Realitas kerinduan hati manusia di zaman ini mesti terjawab. Kalau tidak, akan semakin banyak orang salah jalan. Hidup rohani bukan suatu teori, tetapi hidup rohani adalah sebuah pengalaman yang menjawab kerinduan hati manusia dan itu nyata, bukan sesuatu yang utopia belaka. Hidup rohani itu hidup yang konkret. Dan disitulah orang ingin menjawabi kerinduan hatinya bertemu Tuhan. Maka saya percaya kalau hari ini Anda pergi ke tempat ini,
itu sebenarnya sebuah kerinduan hati. Cuma nanti masalahnya apakah permenungan ini bisa menjawabi kerinduan hati Anda atau tidak, itu sangat tergantung dua hal. Yang pertama, saya yang ngomong tidak jelas atau Anda tidak jelas mendengarkan. Itu bisa dua-duanya ya. Jadi bisa dua-duanya. Jadi saya slow aja kan, harinya karena sukacita. Jadi ya meskipun Anda tidak jelas, pulang gereja ngomel-ngomel ya enggak apa-apa. Tapi saya diajar untuk tidak ngomel meskipun sebenarnya Anda datang hanya untuk tidur. Itu saya enggak ngomel. Tenang aja, biar aja nanti kan juga bangun gitu kan. Nanti kalau aku percaya kan langsung bangun, temannya bangun gitu, gludek langsung bangun. Tapi itu yang harus kita lihat bahwa ternyata apapun alasannya sebenarnya Anda sedang merindukan bertemu Tuhan. Dan ini mesti dijawab. Jawabannya ada dua hal di dalam gereja Katolik, yaitu jawaban atas sabda yang didengarkan dan jawaban yang muncul dari penerimaan sakramen Maha Kudus. Sekarang mari kita masuk kepada permenungan yang kedua. Tuhan memilih utusan. Sepanjang zaman Tuhan selalu memilih orang sebagai penunjuk arah. Dahulu Tuhan memilih para nabi untuk menjadi penyambung lidah Allah. Sebelum Yesus lahir, Allah memilih Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan untuk menyambungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Setelah Yesus naik ke surga, para murid dipilih Tuhan untuk menyebarkan kabar sukacita. Dan di zaman sekarang kita sebenarnya juga dipilih Tuhan untuk menjadi pembuka jalan Tuhan. Inilah tugas utama sebagai orang Katolik yang tidak bisa ditolak. Jadi ketika Anda sadar bahwa aku ini adalah orang Katolik, maka sebenarnya mau tidak mau Anda sekarang dipilih oleh Tuhan menjadi pembuka jalan. Maka sudah saatnya setiap orang Katolik menawarkan kasih setia Tuhan kepada mereka yang kehilangan harapan. Kita tidak perlu lagi menyalahkan mereka yang tidak pergi ke gereja. Kita tidak perlu menyalahkan mereka yang pergi ke dukun. Tidak perlu menyalahkan mereka yang tidak aktif lagi. Atau bahkan tidak usah menyalahkan mereka yang mencari Tuhan di tempat lain. Dulu aktivis gereja Katolik, sekarang aktivis gereja lain. Gak usah disalahkan itu semua. Kita pantas untuk melihat diri kita. Sudahkah kita ini menjadi jalan masuk bagi yang salah arah? Supaya arahnya menjadi jelas. Sudahkah kita menciptakan suasana yang melegakan sehingga banyak orang yang terobati dalam gereja Katolik? Apakah kita ini masih mencari nama atau mencari pamrih atau keuntungan setiap kita melakukan pelayanan? Dalam keluarga apakah kita juga selalu membawa pasangan, anak, orang tua atau saudara untuk bisa melihat Tuhan? Seringkali di keluarga ya sudah cuek-cuek aja. Anaknya enggak pernah bisa doa ya orang tuanya tenang aja. Seakan-akan enggak ada harapan lagi. Suaminya enggak pernah bisa masuk gereja ya tenang aja lah. Didoakan juga tidak pernah. Malah biar-biar aja daripada ngerepoti gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Hari ini kita semua diajak untuk melihat. Saya sebagai orang Katolik adalah orang yang dipilih Tuhan seperti dulu Tuhan memilih Yohanes Pembaptis agar Tuhan yang sungguh-sungguh ingin menyelamatkan itu bisa dialami oleh banyak orang. Dan Anda semua punya tugas ini yang tidak bisa ditolak. Inilah mengapa Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita melalui sakramen-sakramen. Agar kita yang menerima sakramen cinta kasih Allah itu kemudian menjadi orang-orang
yang bisa menjadi penyalur bagi keselamatan Allah. Moga-moga kesadaran ini menjadi penting untuk Anda masing-masing. Sebab ketika Anda saja yang selamat itu percuma. Nanti Anda itu di surga kesepian. Wong Anda sendiri yang selamat kok. Sendirian di sana tolah sini kok nggak ada yang masuk surga. Apalagi orang MKK itu nggak ada belas gitu ya. Dan Anda kesepian. Percuma kita ini hidup suci. Ternyata orang lain nggak masuk. Maka lebih baik banyak orang yang masuk dengan pengorbanan cinta Anda itu. Hidup harus dibalik. Jadi jangan suci-suci sendiri. Jangan selamat-selamat sendiri. Nanti Anda menjadi orang yang tidak berguna. Meskipun Anda itu masuk surga. Enggak ada gunanya karena Anda hanya selamat sendiri. Ternyata di surga itu mungkin keadaannya berbeda. Lalu Anda kecewa. Malah di surga menangis. Ya pokoknya moga-moga Anda sadar saya harus menyelamatkan sesama saya. Minimal secara konkret adalah setiap pagi Anda harus mendoakan satu orang dalam hidup Anda. Entah itu pasanganmu, entah itu anakmu, entah orang tuamu yang nafasnya tinggal 1, 2 dan seterusnya. Harus dibawa dalam keselamatan Allah. Itu tugas kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Di awal pewartaan Nabi Yesaya tadi dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Dari sana kemudian orang yang menerima Roh Tuhan tadi dimampukan untuk membawa kabar baik bagi mereka yang sengsara, remuk hatinya, ditawan dan dalam penjara. Dan kemudian kalau kita buka selanjutnya adalah dalam permenungan terakhir, di dalam pengadilan terakhir, hal senada ditanyakan. Apakah kamu yang telah menerima Roh Tuhan itu sudah memberikan makan kepada yang lapar, selimut kepada yang telanjang, mengunjungi orang yang sakit atau dalam penjara? Maka awal dan akhir hidup kita adalah seluruhnya hidup dalam proses mengelola kemampuan supaya menemukan Tuhan dalam apapun juga. Dan inilah yang dinamakan keselamatan surgawi, yaitu menjumpai Tuhan dalam diri setiap peristiwa hidup ini. Ketika kita tidak menemukan Tuhan, surga itu enggak didapat. Ketika ketemu suami istrimu setiap hari, hatimu emosi melulu, itu neraka sudah terjadi. Itu pasti, enggak usah nunggu nanti setelah mati surga, enggak dapat itu ya. Di dunia aja enggak dapat, bagaimana bisa mencapai surga setelah mati? Doa kita ingat doa Bapa kami, di atas bumi seperti dalam surga. Dan itu terjadi saat orang bisa menemukan kehadiran Tuhan dalam diri sesamanya. Maka hati-hati ketika Anda sampai hari ini masih punya sakit hati di hatimu. Cepat ngaku dosa. Kalau enggak setelah Natal mati kamu masuk neraka. Kenapa? Ya itu. Nyatanya yang konkret itu kan begitu. Saya ingin membawa Tuhan kepada setiap orang. Dan untuk membawa Tuhan, salah satu yang harus muncul di hati adalah orang bersih dari rasa benci. Benci terhadap anakmu, benci pada orang tuamu. Apalagi hati-hati kalau orang tuanya sudah mulai tua, kemampuan berpikirnya mulai mengerut, atau ingatannya mulai berkurang, dan Anda anaknya emosi sepanjang hari bertengkar dengan orang tuamu, enggak ketemu loh surga itu. Enggak ketemu, apalagi itu dengan ibumu, katanya surga di telapak kaki ibumu. Maksudnya adalah saat kehilangan semuanya itu, Anda sebagai orang yang muda anaknya harus tahu cara untuk melatih menemukan Tuhan di sana. Maka surga itu hanya terjadi saat orang menemukan kehadiran Allah dan hidup rohani secara keseluruhan.
adalah perjumpaan dengan Tuhan. Bangunan hidup rohani atau hidup spiritual kita adalah berjumpa dengan Allah dari muka ke muka secara nyata. Dan dalam spiritualitas Katolik, pondasi bangunan hidup rohani itu adalah pencurahan Roh Kudus. Inilah syarat penting yang terjadi pada kita dan perlu kita sadari. Oleh karena itu syarat pentingnya adalah membiarkan Roh Allah itu bekerja dalam diri kita. Atau kalau bahasa negatifnya kan sudah jelas. Kenapa hari ini saya pakai masker selain karena batuk-batuk ini menjelaskan kesimpulan akhir dalam khotbah ini. Secara negatif virus itu kan enggak kelihatan. Tetapi dampaknya luar biasa. Enggak kelihatan loh. Mana virusnya? Mana kan? Mbok cari-cari ya enggak ketemu gitu ya namanya virus. Tapi tiba-tiba nafasnya udah sesak dan sebentar lagi harus pakai oksigen dan seterusnya dan kemudian tewas misalnya begitu ya. Ya kita enggak tahu seperti itu. Pokoknya data itu Roh Kudus itu kerjanya ya juga mirip-mirip gitu loh. Tetapi itu daya kuasa roh itu yang enggak nampak tadi membuat Anda nanti setelah pulang misa itu menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Kalau Roh Kudus itu dibiarkan menusuk hati kita, maka secara tidak sadar Anda akan ketemu dengan Tuhan dalam hidup. Enggak usah kalian tuh masuk karismatik gitu ya. Enggak usah. Cukup Anda membiarkan hati dan kemudian bekerja dengan kuasa roh ini membuat orang-orang di sekitar Anda menemukan Tuhan. Di situ sebenarnya Anda sedang dijangkiti oleh Roh Kudus dan kemudian memberikan virus kebaikan kepada semua orang. Tanpa itu maka hidup Anda percuma. Jadi apapun gitu ya. Meskipun uangmu itu enggak berseri, itu berarti uang palsu gitu ya, enggak berseri. Tetap enggak ada gunanya hidup itu. Ketika Anda tidak menyelamatkan orang. Karena seluruh bangunan hidup rohani adalah berjumpaan dengan orang. Saya menjumpa dengan Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu menjadi sesuatu yang secara otomatis akan membuat orang bisa menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dan bersukacitalah. Karena meskipun jelek-jelek seperti Anda ini, Roh Kudus menjadi milik Anda. Tuhan memberkati.